Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada pemirsa channel Santri Petualang Pondok Pesantren Salafiyah Babus Salam yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan Allah yang lain. Ada 4 bulan atau 5 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Ada sebuah peristiwa besar yang kita semua tahu, bahwa peristiwa itu penuh dengan sebuah keajaiban, sehingga kemudian banyak orang kafir Quraisy pada saat itu ada yang juga mengingkarinya karena saking takjubnya, karena saking di luar nalar bagi mereka yang tidak memiliki tauhid. Bagi mereka yang memiliki keimanan yang tinggi, tidak ada yang mustahil bagi Allah, hanya sekedar memperjalankan seorang hambanya. Yang saya ingin bahas pada kesempatan yang baik ini, Allah menyebut Rasulullah itu seorang hamba. Hamba itu kaulo, atau lebih identik disebut dengan pelayan. Dan utusannya sebagai pribadi, Rasulullah disebut sebagai hamba Allah. Maka saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa kemuliaan manusia itu pada saat dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Sebagai hamba, karena kita sebagai Rasul jelas tidak mungkin, sebagai Nabi jelas tidak mungkin. Karena Nabi sudah ditutup, Rasul sudah ditutup. Khatamin nabiyina wal mursalin. Maka prioritas kita adalah bagaimana kemudian kita mengoptimalisasikan diri kita sebagai seorang hamba, seorang pelayan. Bayangkan sama kita bahwa kita adalah seorang pelayan. Kita melayani umat. Juga kemudian kita bertemu dengan umat menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan kita bertemu dengan Tuhan, kita sampaikan pesan-pesan umat. Kita berdoa menghadap Allah, kita sampaikan hajat umat. Kita sampai kepada umat, kita sampaikan pesan-pesan Allah, baik melalui firman-Nya Al-Quranul Karim maupun kitab-kitab suci dan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Kalau kemudian ini bisa kita jawantahkan dalam sebuah kehidupan kita sebagai masyarakat Muslim, tentunya kita akan betul-betul merasa sebagai Muslim yang damai, Muslim yang indah, Muslim yang menenangkan, bukan kemudian Muslim yang saling menyalahkan seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Berbagai macam fenomena yang terjadi, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat itu sebuah sunnah Rasul yang tidak bisa kita pungkiri, karena perbedaan pendapat sudah ada semenjak para nabi-nabi, para sahabat, para ulama. Tetapi perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak saling menyudutkan, perbedaan pendapat yang terus dibangun dalam rangka membangun sebuah ilmu pengetahuan. Ini yang kita harus yang harus kita kedepankan. Belum lama ini kita mendengar seolah-olah ini peristiwa besar. Ada Menteri Agama atau Kiai Haji Yakut Khalil
Qaumas itu mengucapkan tentang mengeluarkan tentang peraturan azan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengidentikan dengan menyamakan dengan suara anjing dan lain sebagainya. Naudzubillah, sebetulnya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Menteri Agama tidak bermaksud menyamakan. Saya yakin itu. Karena beliau itu juga bukan sekedar hanya seorang anak kiai yang dibesarkan di lingkungan pesantren yang sangat tradisional. Fanatisme kekiaiannya juga sangat luar biasa. Tingkat pengetahuan tentang agamanya juga sangat mendalam. Jadi tidak mungkin kalau beliau mengucapkan seperti itu. Kalau kemudian dianggap itu sebagai sebuah hal yang kurang baik, ya anggap saja itu sebuah kekhilafan. Anggap aja itu sebuah kekhilafan, dan saya juga meyakini bahwa beliau tidak ingin menyamakan suara anjing dengan azan. Hanya sekedar istilahnya barangkali pada saat itu yang bilang. Tentang bagaimana kemudian Menteri Agama memberikan aturan-aturan tentang pengeras suara di masjid-masjid, di musola-musola, khususnya bagi daerah-daerah tertentu yang memang juga warga mayoritas bukan muslim misalnya. Ya itu sebetulnya bukan sekedar hanya mayoritas muslim, mayoritas non-muslim. Mayoritas muslim juga sebetulnya proses pengaturan speaker itu memang harus diatur sedemikian rupa, dan itu sudah dibahas jauh-jauh sebelumnya, dari mulai tahun 90-an juga sudah mulai dibahas. Tetapi biarlah kemudian kearifan lokal yang berkembang dan lain sebagainya. Jangan kemudian ini meruncing menjadi sebuah fitnah di mana-mana. Mari kita ambil hikmah apa saja. Kalau kemudian ada saudara kita yang salah, tunjukkan kesalahannya dan maafkan dia. Kalau kemudian kita tidak paham, maka tabayun, kita cari klarifikasi. Di bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini, mari kita kedepankan nilai-nilai luhur yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah channel YouTube Santri Petualang Babu Salam akan menyiarkan rutin nanti menjelang bulan Ramadan sampai dengan masuk bulan Ramadan dengan kajian beberapa kitab yang akan dikaji di pondok bersama dengan beberapa ustadz yang lain, termasuk salah satunya adalah saya sendiri. Jadi saya ucapkan mudah-mudahan kita semua cepat diangkat pandemi ini, kita memasuki Ramadan dengan dengan terbebas seperti hari-hari yang sudah-sudah. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan dengan sukacita dan kita menjalankan bulan Ramadan dengan baik. Allah memanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Itu saja. Kalau ada kalimat yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.